Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, lebih dari 4.800 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 masih dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Peningkatan kasus COVID berdampak pada keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet mengantisipasi lonjakan pasien dengan penambahan 2 tower untuk isolasi terpusat. Total pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran dan Pademangan pada Kamis 10 Februari ini bertambah 711 orang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Ariel Raka dan juga kamera Fatan Jauhar dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Iya, Ariel, kita ketahui bahwa hari ini penambahan kasus itu sudah mencapai 7.000 lebih begitu ya pasien di sana. Nah, ini dari pantauan Anda di sana, seperti apa kesiapan dari Tower 2 untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19? Ya, ada 4 tower yang sudah digunakan oleh Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran untuk pasien rawat inap yang terpapar COVID-19. Dan seluruh towernya ini sudah digunakan untuk mengantisipasi tidak terjadinya lonjakan keterisian tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran, sehingga memang ini dibuka 2 tower lagi untuk isolasi terpusat. Tetapi memang 2 tower yang ditambah ini bukan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, melainkan 2 tower ini akan dibuka untuk isolasi terpusat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Pademangan. Informasi yang kami dapatkan bahwa 2 tower tersebut ini sudah dibuka sejak kemarin, dan memang sudah ada juga pasien-pasien yang dirawat di sana dan merupakan pasien yang tidak bergejala atau OTG, orang tanpa gejala. Informasi yang kami dapatkan bahwa memang dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 merujuk pasien-pasien yang tidak bergejala tersebut ini nantinya di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Pademangan. Sementara bagi mereka yang memiliki gejala, baik itu dari gejala ringan, gejala sedang maupun juga berat, ini nanti akan dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Sehingga total untuk rawat inap pasien COVID-19 di Jakarta, khususnya di bawah Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini sudah ada 6 tower yang digunakan, yaitu 4 tower di Wisma Atlet Kemayoran dan 2 tower dari Wisma Atlet Pademangan. Informasi yang kami dapatkan bahwa 2 tower yang ditambah untuk menjadi tempat isolasi terpusat ini merupakan sebelumnya digunakan untuk mereka tempat karantina bagi warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Rolando. Baik, jadi ada 2 tower lagi yang dibuka, yaitu di RSDC Wisma Atlet Pademangan seperti itu ya, untuk pasien dengan tanpa gejala seperti itu atau OTG. Nah, berikutnya lalu seperti apa dengan keterisian board occupancy rate atau board? Seperti apa, Ariel? Apakah ada peningkatan atau bagaimana informasi yang dari Anda dapatkan? Ya, kalau kita melihat bagaimana penambahan kasus hari ini, Rolando dan juga pemirsa, ada penambahan pasien yang masuk ke Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 511 pasien. Dan totalnya berarti yang berada di Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 4.810 pasien. Dengan berarti bahwa kita bisa melihat keterisian tempat tidur yang sudah digunakan di Wisma Atlet Kemayoran ini sudah mencapai 57,96%. Nah, tapi kalau kita melihat ini ada penambahan 2 tower lagi di bawah Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Pademangan, sehingga dari 6 tower untuk rawat inap pasien COVID-19 untuk keterisian tempat tidur ini di total sebanyak 12.523, sehingga total dari keterisian tempat tidur dari kedua Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini sudah mencapai 47%. Berikut hasil wawancara kami bersama dengan Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kolonel Mintoro Sumego.
tower itu kita sudah aktifkan. Kemarin kita baru 2 tower yang aktif, sekarang semua tower di Wisma Atlet Kemayoran sudah aktif di tower 4, 5, 6, dan 7. Plus 2 tower lagi di Wisma Atlet Pademangan, tower 8 dan 9. Jadi sudah ada 6 tower yang kita aktifkan semuanya. Sementara di Wisma Atlet Kemayoran tower 4, 5, 6, dan 7 itu digunakan untuk mereka-mereka yang simptomatis. Jadi ini lebih ke arah rumah sakitnya. Sedangkan yang untuk di Wisma Atlet Pademangan itu mereka-mereka yang asimptomatis, ini lebih ke arah isoternya. Ya, kalau kita melihat tren dari pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini dikatakan menurun, tetapi ternyata memang dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Pademangan, bagi mereka yang tak bergejala, ini cukup banyak yang masuk di Wisma Atlet di sana, sehingga memang ini bukan berarti bahwa pasien yang masuk di Wisma Atlet Kemayoran menurun, sehingga kasus-kasus di Jakarta pun juga demikian, melainkan bahwa memang kita bisa melihat penularan COVID-19 khususnya varian Omikron ini masih juga perlu diwaspadai bagi masyarakat Jakarta, Indonesia juga pada khususnya, sehingga tidak terjadinya penambahan kasus COVID-19 agar memang keterisian tempat tidur tidak menjadi masalah lagi untuk di kawasan Jakarta maupun juga di Indonesia. Demikian Rolando. Baik Eril, jadi artinya tadi seperti yang Anda sampaikan, bed occupancy rate di Wisma Atlet baik di Pademangan maupun di Kemayoran ini sudah mencapai 47%. Dan tentunya kita tidak berharap ini terjadi kenaikan kembali, namun kita berharap masyarakat kita semua untuk tetap bersinergi, tetap menerapkan protokol kesehatan, mengantisipasi dimanapun kita berada. Selamat bertugas kembali Eril Raka, salam sehat. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Eril Raka dan juru kamera Fatan Johar langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.